Ini bukan soal cita-cita menjadi presiden, ini bukan soal cita-cita duduk di posisi apa. Ini adalah soal melunasi janji kemerdekaan kita. Janji itu adalah melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan janji itu harus dilunasi oleh semua kita. Panggilan dari Komite Konvensi untuk terlibat menjadi calon, saya melihat sebagai panggilan untuk turun tangan, untuk terlibat, untuk ikut melunasi itu. Dan saya mengatakan saya akan luruskan niat, saya akan tegaskan sikap, dan bismillah saya akan menyampaikan siap untuk menjadi calon di dalam konvensi calon presiden. Anda boleh tetap tidak menyukai saya, nggak apa-apa. Karena saya tidak membutuhkan Anda untuk menyukai saya. Saya butuh Anda untuk mari bantu bereskan kemiskinan di Jakarta. Mari bantu. Maki Anies kayaknya di media sosial. Bukan memaki-maki, sangat memaki-maki. Nah, itu ada tanda-tanda orang yang dibimbing Allah. ya, Kalau kita berbicara secara dingin, ya. dia anak buah saya dan tidak pandai bekerja. Ini channel khusus untuk orang-orang yang dapat yang punya nikah, yang mau berpikir. Ini channel untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental dengan the king of science demi Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik, semakin gila semakin asoy, semakin gila semakin geboy. Ohoy ohoy ohoy, pikiteu olo si gubal gabel eta rumah to onel-onel. Halo, Anies Baswedan, Anies Baswedan. Boya ganti nama gitu. Jangan Anies, Anies itu kalau dalam Al-Quran Anissa itu perempuan. Jadi kalau laki-laki namanya Anies, akhirnya kayak perempuan. Ganti gitu yang lebih wow namanya itu. Jangan pakai kata edan lagi. Jadi Anies Baswedan, kelakuannya kayak perempuan edan. Cuma ngomong aja pinternya itu. Prakteknya nol besar. Tapi ngomong juga bagi saya, seorang ilmuwan gak masalah. Karena ada orang yang pinter ngomong, gak becus kerja. Ada orang yang pinter bagus kerja, gak becus ngomong. Makanya nanti di 2024 itu kita pilih orang yang pinter ngomong, pinter kerja. Ya, siapa? Ganjar Pranowo, bro. Dia pinter ngomong, kenapa? Karena wakil rakyat. Mantan wakil rakyat. Mantan anggota DPR RI. Berarti pinter ngomong, pinter debat. Dan ternyata ketika jadi gubernur, bagus kerjanya. Ya sudah, 2024 kita pilih Ganjar Pranowo. Yang paling parah itu nggak pinter ngomong, nggak pinter kerja. Siapa kira-kira? Oh, yang mukul-mukul itu noh, mukul-mukul meja. We will rock you. Wah, itu ngomong nggak bisa, kerja nggak bisa, repot urusan. Nah, yang pinter ngomong, pinter kerja itu ya Ganjar Pranowo. Kalau Anies Baswedan itu pinter ngomong nggak bisa kerja, repot urusan. Kalau jadi pemimpin di zaman modern itu harus pinter ngomong, harus pinter kerja. Dan berbicara tentang pinter ngomong. Pinter ngomong juga masalah kalau konsisten. Karena omongan pejabat itu mau penting gak penting itu janji, bro. Omongan pejabat itu kepada rakyat itu seperti cowok ngomong ke ceweknya. Itu harus ditepati. Suka gak suka, senang gak senang, omonganmu adalah janjimu, Pak Anies. Rakyat lagi nunggu.
Seberapa hebat omonganmu, seberapa hebat kerjamu, seberapa konsisten omonganmu, itu ditunggu oleh rakyat. Aksimu, actionmu. Ini bukan masalah cebong dan kardun, kita pengen tahu saja. Pengen tahu kinerja dan omongan dari seorang gubernur yang terpilih karena memfitnah orang lain, karena membenci orang lain, jual ayat, jual mayat, bahkan memenjarakan orang lain. Kita pengen tahu kualitas dari gubernur seperti itu. Ternyata amburadul. Kalau awalnya sudah amburadul, akhirannya pun pasti amburadul. Bahkan omongan Anies Baswedan ini sebetulnya bukan pintar ngomong. Karena kalau kita lihat dia ini tidak punya kemapanan dalam berpikir. Kalau orang yang sudah mapan dalam berpikir, dia juga pasti mapan dalam omongannya. Anies Baswedan ini tidak punya kemapanan dalam berpikir, jadi kalau misalkan ngomong itu ngaco. Mengomongkan sesuatu yang tidak dipikir dulu gitu. Berkali-kali saya pantau omongan Anies Baswedan itu, kalau ngomong asal kentut. Kalau ngomong seperti kentut, asal bunyi aja udah. Nggak dipikir dulu gitu. Apakah ini bisa dilakukan atau enggak? Bisa direalisasikan atau enggak? Pokoknya asal bunyi aja. Ya seperti sama Ahok kan pernah dibantah itu. Nggak akan mungkin DP 0% terlaksana. Tanahnya dari mana? Kata Ahok, Pak Anies, tanahnya dari mana? Oh bisa. Yang penting keberpihakan. Masalah tanah, rumah warga bisa dijadikan rumah lapis. Ngomong nggak dipikir dulu. Setelah diselidik-selidik, ketika dia menjabat, DP 0%, nggak ada bedanya sama rumah susun. Kan goblok banget gitu. Coba kalau dulu ngomong dipikir. Kan nggak akan malu-maluin dirinya, malu-maluin keluarganya, malu-maluin para pendukungnya, malu-maluin partai pendukungnya. Coba kasihan Agim, sudah dukung Anies Baswedan ini habis-habisan loh, sampai menggadaikan harga dirinya, menggadaikan keulamaannya. Rizik Syihab, bayangkan bro, mendukung Anies Baswedan habis-habisan. Ini pemimpin umat, ini pemimpin Islam, jungkir balik. HTI, FPI, PKS, MUI, wah jungkir balik dukung Anies Baswedan. Warisman menggadaikan harga diri mereka hanya demi Anies Baswedan. Ternyata Anies Baswedan ketika sudah terpilih seperti orang yang tidak punya harga diri. Bukan murah lagi bro, tidak punya harga diri. Kerjanya itu bau tai, kerjanya kayak tai dan bau tai. Akhirnya Agim, Bahar Semit, Habib Rizik, HTI, FPI, PKS, MUI, juga kadung-kadung itu pada bau tai semua. Terekam oleh jejak digital. Anies Baswedan mau jadi presiden, udah dibongkar semuanya, ditelanjangi semuanya, biar rakyat tahu siapa Anies Baswedan sesungguhnya. Masa orang kayak gini mau jadi presiden, mimpin Jakarta aja kayak tai, apalagi mimpin Indonesia. Kemarin Formula E mana? Ujung-ujungnya Jokowi lagi yang harus beresin. 400 triliun dikemanain bro? Formula E 560 miliar dikemanain? Mas Anies itu lebih bayar, kemanain duitnya? Sumur resapan 1 lubang 80 juta, padahal kalau kita kalkulasi itu cuma 5 juta doang. Kali 1000 titik, kemanain itu duitnya Pak Anies? Jalur sepeda cuma ngecat doang kok sampai puluhan miliar, 50 miliar, kemanain duitnya Pak Anies? Jembatan penyeberangan orang cuma gitu doang, mas habis 53 miliar, kemana duitnya Pak Anies? Naturalisasi sungai, kemana duitnya Pak Anies? Jakarta banjir. Kalau pengen nyari duit jangan jadi pejabat Pak Anies, jadi pengusaha. Kalau pejabat itu bukan nyari duit, tapi berbakti, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, mengabdi kepada rakyat. Kalau pejabat kayak Pak Anies ini, yang di otaknya cuma ada duit, ya siap saja berhadapan dengan rakyat dan berhadapan dengan hukum. Jadi kalau ngomong itu Pak Anies dipikir dulu. Kasihan sama Pak Aniesnya, kasihan sama pendukungnya, kasihan sama ulama-ulama pendukungnya. Gara-gara Pak Anies semuanya nggak punya harga diri. Kalaupun dihargain harga mereka, tetap saja meskipun diobah harga diri mereka itu sudah tidak berharga. Ya gara-gara Pak Anies. Makanya hati-hati ulama, kiai, jangan habai.
Jadikan ini pelajaran. Jangan fanatik buta. Karena ketika kita memilih seseorang, harga diri kita pun dipertaruhkan. Begitu pula dengan rakyat Indonesia, hati-hati. Pilih calon presiden itu harus yang benar. Karena harga diri kita pun dipertaruhkan. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau pilihan kita baik, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Kalau pilihan kita jelek, maka kehancuran yang akan kita dapatkan, kehinaan yang akan kita dapatkan. Jadi jangan main-main dalam memilih pemimpin. Semuanya akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalaskan tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia pun akan dipertanggungjawabkan. Perhatikan para pendukung Anies Baswedan. Dari level bawah sampai level atas. Dari ustadz, ulama, kiai, ajengan, habaib, semuanya tidak punya harga diri. Gara-gara kelakuan dari Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.